bahwa orang ini karena prasejahtera dia mendapat asuransi. Iya. Sehingga seorang penduduk yang pertama kali didaftar dia tidak tahu menahu, dia masuk rumah sakit, dia dilayani, keluar sehat. Tidak seperti sekarang, dimintai dulu surat keterangan miskin dari RT, balik lagi ke kampungnya, minta lagi ke kelurahan, masuk rumah sakit, disuruh nunggu lagi, diurus ke askeskin lagi datanya, sehingga orang ini keburu mati baru dapat pelayanan yang baik hanya karena supporting IT saja sebetulnya. Betapa hebatnya supporting IT itu sebetulnya. Nah ini kan karena rumah sakit tidak terintegrated dengan kependudukan, tidak terintegrated dengan asuransi kesehatan penduduk miskin, sehingga pelayanan masyarakat ini sangat rendah sekali dengan proses yang manual begitu birokratif gitu. Sehingga memang mau tak mau ke depan Kaltim ini sebagai provinsi yang termasuk kaya ya, dengan APBD yang 6 triliun ke atas, dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta dengan luasan yang 21 juta hektar, haruslah menggunakan STC ini untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Karena daerah yang lebih miskin daripada Kaltim ini sudah menerapkan, walaupun sekali lagi parsial begitu ya, tetapi kita sangat-sangat parsial lagi gitu. Baik Pak, kita komentar dengan ada pemirsa yang bergabung sama kita. Halo, selamat sore. Halo, halo, selamat sore. Dengan Mbak siapa ini? Suaranya bisa diberitakan Mbak? Halo, dengan Yuli. Mbak Yuli ya? Di mana Mbak Yuli? Saya di Samarinda. Iya, silakan Mbak Yuli. Ya, saya mau tanya untuk Bapak Zainal Haq. Iya, silakan. Saya adalah salah satu masyarakat pemanfaat TI di Samarinda. Iya. Saya mau tanya 2 poin nih untuk Bapak Zainal. Iya, Yang boleh. pertama, seberapa jauh fungsi Dewan atau DPRD itu sendiri untuk memberikan pemahaman maupun menjembatani aspirasi atau kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan TI di Kalimantan Timur. Iya. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau tadi Bapak bicara regulasi, kita tahu bahwa sampai saat ini regulasi yang mendorong kebijakan TI atau pemanfaatan TI belum jelas. Contohnya UU Telematika yang belum tuntas sampai sekarang gitu loh. Kalau di daerah apa sudah ada regulasi yang disiapkan khusus untuk bidang TI? Itu aja. Oke, terima kasih. Bapak Zainal. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Oke, mungkin ada lagi pemirsa yang ingin bergabung? Ya, baiklah, kita akan bahas dulu. Ya, bagaimana nih Pak? Seberapa jauh fungsi Dewan gitu, dalam membantu kebutuhan IT di Kalimantan Timur ini? Jadi semenjak saya bergabung di DPRD tahun 2004, memang yang saya lihat pertama sebagai orang IT tentunya, karena saya ini berasal dari dunia kerja di bidang IT, saya sangat sedih sekali karena di DPRD sendiri perangkat-perangkat IT itu sangat-sangat tidak mendukung dengan tugas-tugas yang sangat berat sekali. Fungsi budgeting, fungsi kontrol, dan kemudian fungsi legislasi semuanya dikerjakan secara manual. Bayangkan anggaran 6 triliun kita harus baca kertas demi kertas dan sebagainya. Sehingga program pertama beberapa seperti saya dan beberapa teman adalah bagaimana di DPRD sendiri itu memiliki daya dukung IT yang cukup. Sehingga ya sempat heboh di masyarakat, ada pengadaan laptop segala macam, itu salah satu sebenarnya keinginan kita agar DPRD ini well informed terhadap IT. Artinya jangan mengharap DPRD ini akan memberikan dukungan yang baik terhadap pengembangan IT di Kalimantan Timur kalau anggota DPRD-nya sendiri nggak paham IT kan begitu, dan tidak tahu menggunakan fungsi-fungsi IT itu. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkembangannya memang anggaran-anggaran yang terkait dengan pengembangan IT kita dukung. Taruhlah misalnya kita mendukung beberapa anggaran pengembangan jaringan terpadu interkoneksi di Universitas Mula Warman, dan juga di BPID kita juga mendukung pengembangan jaringan terpadu untuk pemerintahan Pemprov Kaltim. Dan sekarang salah satunya sedang menjadi proyek yang ditangani oleh saudara kita Pak Brianto. Jadi ini merupakan dukungan kita, dan anggaran itu merupakan karena memang fungsi kita salah satunya fungsi anggaran. Yang belum memang adalah fungsi legislasi. Nah, dalam fungsi legislasi ini kita sekarang ini beberapa fraksi sudah mulai mempelajari beberapa peraturan-peraturan daerah di provinsi lain yang berkaitan dengan pengembangan IT. Seperti misalnya peraturan daerah transparansi,
Ya, karena di transparansi itu penggunaan IT itu salah satu bentuk mewujudkan transparansi itu kepada masyarakat. Di antaranya juga peraturan daerah tentang sistem komunikasi lintas departemen, lintas bidang dan badan dalam pemerintahan di daerah. Nah, ini memang kita belum sampai mewujudkan peraturan daerahnya karena hal-hal pokok di Kalimantan Timur saja belum selesai, sehingga ini menjadi di badan legislasi kita menjadi prioritas yang kedua. Tapi itu akan kita upayakan. Tapi dari pertanyaan tadi Ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli, saya menangkap bahwa sesungguhnya pengembangan IT di Kalimantan Timur ini ya belum menjadi suatu kebijakan yang mendasar dari pemerintah kita. Setidaknya ini terlihat dari pembangunan infrastrukturnya, terutama jaringannya. Sekarang warnet-warnet ataupun tempat perangkat-perangkat IT yang tersedia di publik ini kan sebenarnya disiapkan oleh swasta. Pemerintah sama sekali belum ada. Kalau di Jawa Timur itu sudah ada warnet milik pemerintah, seperti telepon umum gitu, warnet umum yang difasilitasikan kepada pelajar, ada potongan harga segala macam bagi mahasiswa dan segala macam. Di sini pemerintah kita belum ada. Tapi ini memang tantangan, khususnya kalau ini masuk wacana pemerintahan kita, ya ini harus menjadi sesuatu yang harus diperbaiki ke depan, saya pikir. Oke, jadi Pak, kalau Pak Adrian tuh lihat dari penjelasan Pak Zainal gitu ya, kira-kira dari Pak Adrian tuh orang di luar daripada pemerintahan gitu ya, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya bagi masyarakat ini yang untuk IT ini yang mungkin secepatnya, atau apa lagi, apakah seperti tadi harus dirikan warnet yang punya pemerintah gitu ya? Gimana? Pertama, saya sedih. Statement Pak Zainal tadi bilang jelas nomor 2 loh ya. saya terus terang sebagai orang yang bergelut di bidang IT sedih juga gitu. Di daerah-daerah lain, di negara-negara lain yang sedang berpacu untuk bersaing secara global, itu nomor 1 Pak. Itu nomor 1. Kita, apa yang disebut oleh Pak Zainal tadi, masih menyebut ada banyak hal-hal mendasar yang lain. Padahal mungkin Bapak pernah dengar juga, saat ini kita ngomong ada 3 kebutuhan hidup utama, sandang, pangan, papan. Di banyak tempat nambah 1 Pak sudah, informasi dan komunikasi. Nah, ya saya terus terang aja ya, saya mohon maaf ya Pak ya, ini mungkin forum yang bagus juga. Saya melihat bahwa Bapak sendiri yang punya latar belakang IT di DPRD harus dengan, ya mungkin Bapak sedih juga ya mengakui bahwa ini saat ini masih jadi nomor 2. Dan saya terus terang aja ya, tidak melihat ada celah ke depan kalau 1-2 tahun ke depan itu masih dianggap sebagai nomor 2. Artinya nomor 2, regulasinya di nomor 2-kan, fungsi legislasi di DPRD, yang lain duluan, ini dikebelakangin duluan. Berat loh Pak mau bersaing ke luar gitu loh, bersaing dengan provinsi-provinsi di samping kanan kiri pun mungkin berat sekali menurut saya. Nah itu dari pandangan saya, mau jujur tadi. Nah mumpung kita mungkin ketemu di forum yang bagus juga, saya melihat bahwa urgensinya harus ditumbuhkan ini Pak. Ya mungkin saya agak paranoid juga karena saya mungkin orang yang bergerak di dunia tersebut ya. Tapi saya pikir kalau kita mau melihat, belajar dari kanan kiri mungkin di tempat daerah lain, di negara lain, memang harus diakui itu nomor 1 gitu loh. Nah kemudian mengenai infrastruktur tadi, ya kalau kita nunggu pemerintah emang nggak mungkin. Dulu ada Telkom punya keinginan untuk mengcover seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok untuk dapat telepon kabel. Kalau nunggu Telkom mungkin sampai sekarang nggak terlaksana kan, akhirnya swasta. Dan saya pikir mungkin juga kalau kita belajar dari tempat lain, pemerintah nggak perlu juga mengalokasikan dana yang besar-besaran untuk membangun infrastruktur. Biarkan masyarakat dan mungkin dunia industri yang ikut membangun itu. Jadi pemerintah mungkin juga di legislatif ya, lembaga legislatif itu adalah mendorong agar tumbuh kebutuhan, tumbuh suasana yang kondusif di mana masyarakat mau kemudian menggunakan itu. Nah mungkin ada beberapa, saya pernah ingat ada beberapa teman yang ngusulin daripada mensubsidi BBM, mendingan kita subsidi bandwidth internet gitu loh. Iya kan? Bandwidth internet yang sekarang masih mahal kita subsidi. Sekarang kita masih warnet 4.000 per jam. Bensin disubsidi banyak sekali loh. Kenapa nggak kemudian itu jangan subsidi lah, mungkin malah membodohi ke depannya ya. Tapi paling tidak dikasih insentif-insentif bagi orang-orang yang ingin melakukan investasi di bidang IT di Kalimantan Timur.
Jadi beri insentif, diberi dorongan agar mereka mau masuk ke sini, agar mereka mau berinvestasi.